Tokoh utama dalam film ini adalah seorang gadis berusia 13 tahun yang bernama Meilin. Dalam aturan keluarganya, dia diajarkan untuk selalu menghormati dan menuruti perintah orang tuanya. Meilin dan keluarganya tinggal di Toronto, Kanada. Meilin adalah seorang gadis yang pintar, lincah, dan periang. Di sekolahnya, dia mempunyai 3 sahabat dekat, yaitu Miriam, Priya, dan Abby. Mereka berempat sama-sama ngefans dengan boyband yang bernama Four Town. Namun karena harga tiket konsernya yang sangat mahal, ketiga sahabatnya memilih untuk mendekati seorang remaja bernama Devon yang bekerja di sebuah minimarket. Kecuali Meilin yang gak begitu tertarik sama si Devon. Mereka berempat juga hobi joget, terutama si Abby yang ganas kalau lagi joget. Sepulang sekolah, Meilin biasanya pergi ke kuil milik keluarganya untuk bantuin orang tuanya. Meilin dan ibunya selalu berdoa kepada leluhurnya Sun Yi yang merupakan penjaga panda merah. Menurut kepercayaan keluarganya, panda merah adalah makhluk yang telah memberkati keluarga mereka. Di rumahnya, Meilin ngeliat iklan di TV di mana boyband favoritnya mau ngadain konser di Kanada. Di kamarnya, Meilin yang lagi ngerjain PR, lalu iseng gambar-gambar salah satu personil Four Town. Tiba-tiba, dia merasa kalau gambarnya itu mirip sama si Devon. Semakin dia terusin gambarnya, Meilin semakin tertarik sama si Devon. Lalu tiba-tiba, ibunya masuk ke kamarnya dan gak sengaja nemuin buku yang dia gambar-gambar tadi. Melihat ada gambar si Devon di buku Meilin, ibunya pun sangat marah dan langsung nyamperin si Devon yang lagi kerja di toko. Devon yang gak tahu apa-apa langsung diomelin di depan banyak orang. Meilin yang gak berani ngelawan ibunya cuma bisa menahan malu. Sesampainya di rumah, Meilin jadi stres dan kesel sama dirinya sendiri. Malam harinya, Meilin merasa gelisah saat tidur dan dia bermimpi aneh. Meilin bangun dari tidurnya dengan penampakan yang berbeda. Dia berubah menjadi seekor panda merah gendut yang imut dan gemoy. Meilin pun jadi panik dan langsung ngumpet dari ibunya yang mengira kalau si Meilin datang bulan. Di kamarnya, Meilin yang mulai agak tenang lalu berubah kembali menjadi manusia, tapi warna rambutnya jadi merah. Meilin dianterin ibunya ke sekolah dengan memakai topi kupluk. Di sekolah, Meilin berusaha menahan emosinya dari temannya Tyler yang sering ngebulinya. Saat di dalam kelas, lagi-lagi Meilin menjadi malu melihat ibunya yang main kejar-kejaran sama penjaga sekolah. Rupanya, ibunya kelupaan bawain pembalut buat si Meilin. Akhirnya, Meilin yang udah gak tahan berubah menjadi panda merah dan langsung kabur. Ibunya yang tahu kalau anaknya berubah jadi panda merah lalu segera mengejarnya. Hingga akhirnya Meilin pulang ke rumahnya. Ayah dan ibunya lalu membawa Meilin ke kuil dan menceritakan hal yang sebenarnya. Konon, leluhur mereka Sun Yi memiliki hubungan mistis dengan panda merah. Sun Yi bahkan sampai meminta kepada dewa untuk mengubahnya menjadi panda merah. Suatu malam saat bulan merah, para dewa mengabulkan keinginannya. Sun Yi berubah menjadi monster panda merah untuk melindungi keluarganya. Setelah itu, Sun Yi mewariskan anugerah tersebut kepada putrinya dan juga keturunannya. Mendengar itu, Meilin pun menjadi marah karena dia menganggap kalau itu adalah sebuah kutukan. Meilin sedikit tenang setelah ibunya bilang bahwa ada obat untuk menyembuhkannya. Karena hal itu juga terjadi pada ibunya dan dia bisa mengatasinya. Mereka akan menjalani ritual saat bulan merah untuk mengunci si panda merah.
Ibunya berpesan agar Meilin mengendalikan emosinya selama menunggu waktu untuk ritual tersebut. Untuk sementara, Meilin tidur di ruangan lain supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, Meilin yang lagi berusaha mengendalikan emosinya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya. Akhirnya, Meilin yang lagi jadi panda merah ketahuan oleh teman-temannya. Meilin lalu menangis sambil menceritakan keadaannya sekarang. Teman-temannya lalu berusaha menghibur Meilin dengan jogetan dan nyanyian mereka. Nobody like you. Oh my, oh die, alright. Hingga akhirnya, Meilin pun menjadi tenang dan berubah kembali. Abby, hit me. Meilin merasa kalau kehadiran teman-temannya bisa membuatnya dapat mengendalikan dirinya. Teman-temannya lalu mengajak Meilin untuk nonton konser Four Town nanti. Prove it to her, and she's gotta let you go. Namun karena ibunya datang, Meilin menyuruh teman-temannya untuk pulang dulu. Everything okay? Setelah itu, Meilin berusaha membuktikan kepada orang tuanya kalau dia bisa mengendalikan emosinya. Dengan membayangkan kehadiran teman-temannya, akhirnya Meilin pun berhasil. Tapi permintaannya untuk diizinkan nonton konser ditolak mentah-mentah oleh ibunya yang nggak suka sama boyband Four Town. Maybe we should trust her. Your father agrees. No concert, and that's final. Kemudian neneknya Meilin telepon. Si nenek yang udah tahu kabar tentang Meilin lalu bilang kalau dia akan datang bersama pasukannya untuk ikut menjalani ritual. On the news? Keesokan harinya, saat lagi pelajaran olahraga, Meilin dibully lagi oleh si Tyler. Meilin yang udah kesel banget lalu ngelempar bola basket sampai kaca jendela pecah. Calm down, May. Dalam toilet, mereka berempat mengatur rencana agar bisa nonton konser. Tapi masalahnya, mereka nggak punya duit buat beli tiket. Meilin yang ngebayangin salah satu personil Four Town lalu berubah menjadi panda merah. Pada saat yang sama, teman-temannya yang lain masuk ke toilet, sehingga akhirnya jati diri Meilin pun ketahuan. Namun tak disangka, hal itu malah membuat mereka dapat ide untuk mendapatkan uang buat nonton konser. Our goal? 4 tickets. That's 800 bucks. Dengan memanfaatkan Meilin yang menjadi panda merah, mereka mendapatkan uang dari teman-temannya.